Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Masih melanjutkan tentang keutamaan-keutamaan daripada Al-Qur'an. Kita telah sampai kepada al-atharu, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat tentang keutamaan Al-Qur'an. Qala Abu Umamah Al-Bahili, telah berkata Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala taghurrannakum hadhil masahifu al-mu'allaqah, dan jangan sekali-kali menipu kalian hadhil masahifu al-mu'allaqatu, yaitu mushaf-mushaf yang digantungkan ini. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, Allah tidak akan mengadab qalban, hati, wa al-Qur'an, yang menyimpan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai Al-Qur'an yang digantung-gantungkan di tempat-tempat yang bagus, yang indah, itu menipu kalian sehingga kalian menganggap hal itu sudah cukup tanpa kalian membaca Al-Qur'an. Jangan sampai hal itu menipu kalian. Akan tapi tetaplah membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Allah SWT tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Qur'an. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan telah berkata Ibnu Mas'ud, idza aradtumul ilma, jika kamu menginginkan ilmu, fa'athirul Qur'an, maka pentingkanlah Al-Qur'an. Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ilmal awwalin wal akhirin, itu ada ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jadi kata Ibnu Mas'ud, jika kalian menghendaki ilmu, menginginkan ilmu, maka pentingkanlah Al-Qur'an. Pilihlah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sumbernya ilmu, dan di dalam Al-Qur'an itu ada ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Wa qala aidan, dan telah berkata juga Ibnu Mas'ud, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innakum, sesungguhnya kalian itu tujaruna, kalian akan diberi pahala alaihi, atas pembacaan Al-Qur'an. Bikulli harfin, dengan setiap huruf, minhu, dari Al-Qur'an, itu asyra hasanatin. Asyra hasanatin 100 kebaikan. Asyra hasanatin 10 kebaikan. Amma ini adapun aku. Amma ini adapun aku, la akul, aku tidak mengatakan al-harfu alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf, walakin, akan tapi al-alifu, alif itu harfun, satu huruf, walam, dan lam itu harfun, satu huruf, wal mim itu harfun. Jadi aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga bacaan alif lam mim itu adalah 30 kebaikan, karena satu huruf diganjar dengan asyra hasanatin, 10 kebaikan. Wa qala aidan, dan telah berkata juga Ibnu Mas'ud, la yas'alu ahadukum an nafsihi illal Qur'an. Janganlah salah seorang di antara kalian bertanya tentang dirinya kecuali Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbullaha, jika dia mencintai Allah. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia mencintai Al-Qur'an, wa yujibuhu, dan mengagumi Al-Qur'an, fa wa yuhibbullaha wa rasulah, sungguh dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Wa in kana yubghidul Qur'an, dan jika dia itu benci dengan Al-Qur'an, fa huwa yubghidullah wa rasulah, sungguh dia adalah orang yang benci dengan Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukur seorang itu cinta Allah dan Rasulnya itu adalah dengan Al-Qur'an. Kalau dia cinta dengan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, kagum dengan Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, cinta Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia benci Al-Qur'an, berarti dia benci Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukur seorang itu cinta dengan Allah dan Rasulnya itu adalah dengan Al-Qur'an. Bagaimana sikap dia dengan Al-Qur'an.
Wa qala Amr bin As, dan telah berkata Amr bin As, kullu ayatin fil Qur'an darajatun fil jannah. Setiap satu ayat di dalam Al-Qur'an itu adalah derajat di dalam surga. Wa misbahun, dan misbah penerang lampu fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Jadi setiap ayat di dalam Al-Quran itu adalah satu derajat di dalam surga. Jadi semakin kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita di surga. Wa qala aidan, dan telah berkata juga Ibnu Mas'ud, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, faqad utrijatil nubuwah, sungguh telah dimasukkan an-nubuwatu, kenabian. Siapa yang membaca Al-Quran, sungguh telah dimasukkan kenabian. Baina janbaihi, antara dua lambungnya. Maksudnya hatinya sudah dimasuki Al-Quran. Illa, hanya saja, annahu, bahasanya Al-Quran itulah yuha ilaihi, tidak diwahyukan kepadanya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, sungguh hatinya itu telah dimasuki kenabian. Tetapi hanya saja Al-Quran tidak diwahyukan kepadanya. Wa qala Abu Hurairah, dan telah berkata Abu Hurairah, innal baita, sesungguhnya rumah, alladzi yutsla fihi kitabullah, yang dibacakan fihi pada rumah tersebut kitabullah, Al-Quran, ittasa'a bi ahlihi, maka rumah tadi menjadi luas bi ahlihi, bagi penghuninya. Wa kathura, dan menjadi banyak, khairuhu, kebaikannya, wa hadaratul malaikah, dan para malaikat akan datang kepada rumah tersebut. Wa kharajat, dan akan keluar, minhu, dari rumah tersebut, asyayatin, para setan. Wa innal baita, dan sesungguhnya rumah, alladzi la yutsla fihi kitabullah, yang tidak dibacakan di dalam rumah tersebut kitabullah, kitab Allah, maka dhaqa, maka rumah tersebut akan menjadi sempit, bi ahlihi, bagi penghuninya. Wa qala khairuhu, dan akan menjadi sedikit, khairuhu, kebaikan rumah tadi. Wa kharajat, dan akan keluar, minhu, dari rumah tersebut, al malaikatu, malaikat, otomatis kalau malaikat keluar, wa hadarathu syayatinu, dan akan datang kepada rumah tersebut asyayatinu, para setan. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah tersebut itu adalah rumah yang barokah, penuh dengan keberkahan. Sehingga rumah tersebut itu akan menjadi lapang bagi penghuninya, walaupun secara zahir sempit, maka akan menjadi lapang bagi penghuninya. Kemudian rumah tadi akan banyak kebaikannya. Para malaikat akan berdatangan, otomatis kalau para malaikat datang, setan-setan pada kabur, keluar. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut itu akan menjadi sempit walaupun luas secara zahirnya. Rumah tadi akan menjadi sempit, sedikit kebaikannya, dan didatangi oleh setan, dan para malaikat akan keluar dari rumah tersebut. Oleh karenanya, hiasi rumah-rumah kita ini dengan membaca Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, sehingga rumah kita ini akan menjadi rumah yang barokah. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, ra'aitullaha azza wa jalla fil manam, aku melihat Allah di dalam tidur. Jadi beliau ini tidur, bermimpi bertemu dengan Allah, mimpi bertemu dengan Allah. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihi al-mutaqarribuna ilaika, sesuatu apa yang paling utamanya, sesuatu yang mendekatkan diri bihi dengan ma al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri ilaika, kepadamu. Qala, maka Allah SWT berfirman, bikalami,
dengan kalamku, yaitu Al-Qur'an, ya Ahmad, dengan kalamku ya Ahmad. Qala, maka aku berkata, qultu, aku bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bi fahmin au bi ghairi fahmin, dengan pemahaman atau dengan tanpa paham bacanya. Qala, Allah berfirman, bi fahmin wa bi ghairi fahmin, dengan paham, dengan dipahami dan dengan tanpa dipahami. Jadi membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling utama untuk seorang hamba tadi mendekatkan diri kepada Allah. Baik dibaca dengan pemahaman ataupun tanpa dipahami, itu adalah ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, yaitu Al-Quran. Wa qala Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, dan telah berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, idza sami'an nasul Qur'an, apabila manusia mendengar Al-Qur'an minallah, dari Allah Azza wa Jalla, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, faka'annahum, seolah-olah mereka lam yasma'uhu, mereka seolah-olah belum pernah mendengar hu Al-Qur'an tadi qad, sama sekali. Wallahu a'lam bagaimana ini nanti. Wa qala Fudail bin Iyad, dan telah berkata Fudail bin Iyad, yang bagi lihamil Qur'an, hendaknya pengemban Al-Quran alla yakuna lahu il ahadin hajatun, hendaknya pengemban Quran itu tidak ada baginya kepada seorang pun hajatun, kebutuhan. Hendaknya pengemban Quran itu enggak ada kebutuhan kepada seorang pun manusia. Wala ilal khulafa, dan tidak juga butuh kepada para khulafa, para khalifah. Para khalifah saja hendaknya enggak butuh, faman dunahum, apalagi orang di bawah mereka. Wayam bagi, dan hendaknya ay antakuna hawaijul khalqi ilaihi, dan hendaknya adanya kebutuhan makhluk itu ilaihi, kepada hamilul Quran. Jadi hendaknya hamilul Quran, orang yang mengemban Al-Quran, orang yang dalam hatinya itu ada Al-Quran, hendaknya tidak boleh ada kebutuhan kepada seorang makhluk pun, tetapi justru hendaknya para makhluk itu yang butuh kepada dia, bukan sebaliknya, dia malah butuh kepada makhluk. Wa qala aidan, dan telah berkata juga Fudail bin Iyad, hamilul Quran, orang yang mengemban Al-Quran itu hamilu royatil Islam, itu adalah pengemban, pembawa bendera Islam. Falam bagi, maka tidak sepantasnya ayal huwa, dia berlaku lalai ma'aman yalhu, bersama orang yang lalai. Wala yashu, dan jangan sampai dia lupa ma'aman yashu, bersama orang yang lupa. Wala yalghuwa, dan jangan sampai dia melakukan perbuatan sia-sia ma'aman yalghu, bersama orang yang melakukan perkara yang sia-sia. Kenapa? Ta'ziman, karena mengagungkan lihaqqil Quran, bagi haknya Al-Quran yang ada pada dirinya. Jadi enggak sepantasnya pengemban Al-Quran itu melakukan perkara yang lalai bersama orang yang lalai, melakukan perkara yang lupa bersama orang-orang yang lupa, apalagi melakukan sia-sia bersama orang yang melakukan perkara yang sia-sia. Kenapa enggak boleh seperti itu? Karena mengagungkan haknya Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, dan telah berkata Sufyan Ats-Tsauri, idza qara'a ar-rajulul Qur'ana, apabila seorang membaca Al-Qur'an, qabbalal malaku baina ainaihi, maka akan mencium al-malaku, malaikat, baina ainaihi, sesuatu yang ada di antara dua matanya. Jadi tengah-tengah keningnya itu dicium oleh malaikat. Wa qala Umar bin Maimun, dan telah berkata Umar bin Maimun, man nasyara mushafan, siapa yang membuka mushaf, mushafnya dibuka, dibentangkan di hadapannya, hinna yusalli subha, ketika dia sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh, karena hafalannya itu sedikit, dia ingin membaca ayat panjang, dia buka mushaf di hadapannya ketika sholat subuh.
Faqara'a kemudian dia membaca mi'ata ayatin 100 ayat. Rafa Allah maka Allah akan mengangkat lahu baginya mithla amali jami ahli dunya seperti amalannya seluruh penduduk dunia. Jadi siapa yang membuka Al-Quran pada sholat subuh, kemudian dia membaca ayat Al-Quran tadi sampai 100 ayat, maka Allah akan mengangkat untuknya seperti amal seluruh penduduk dunia. Wa yurwa dan diriwayatkan anna Khalid bin Uqbah ja'a ila Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah. Wa qala dan dia berkata, Iqra' alayyal Qur'an, ya Rasul bacakan kepadaku Al-Qur'an. Faqara alaihi, maka kemudian Rasul membacakan Al-Qur'an kepadanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah merintahkan kepada kalian, merintahkan supaya berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba dan memberikan kepada kaum kerabat. Faqala lahu kemudian Khalid tadi berkata lahu kepada Rasul, A'id, ulangi lagi ya Rasul. Fa'ada kemudian Rasul mengulangi lagi. Faqala kemudian Khalid tadi berkata, wallahi demi Allah, inna lahu lahalawatun, sesungguhnya Al-Quran memiliki lahalawatun, benar-benar memiliki kemanisan, lahalawatan, benar-benar memiliki halawatan, ini jadi isimnya ina. Benar-benar Al-Quran itu memiliki kemanisan. Wa inna alaihi dan benar-benar wa inna dan sesungguhnya alaihi di atas Al-Quran itu la tilawatan, benar-benar Al-Quran itu memiliki kegembiraan. Kalau dibaca seorang akan menjadi gembira. Wa inna asfalahu dan sesungguhnya wa inna asfalahu dan sesungguhnya bagian bawahnya Al-Quran itulah lamugdakun, benar-benar subur, ada kesuburan. Wa inna a'lahu dan sesungguhnya bagian atasnya Al-Quran itu lamuthmirun, itu benar-benar berbuah. Wa ma yaqulu hadza basyarun dan tidak akan mengatakan semisal Al-Quran ini basyarun seorang manusia pun. Wa qala Hasan dan telah berkata Hasan, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, ma dunal Qur'an min ghinan, tidak ada tanpa Al-Quran min ghinan, kekayaan apapun, wala ba'dahu dan tidak ada setelah Al-Quran min faqatin, dari kefakiran. Qala Fudal, telah berkata Fudal, man qara'a khatimata suratil Hasyr, siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr, hina yusbih, ketika pagi hari, thumma mata, kemudian dia mati, min yaumihi, dari harinya, khutima maka distempel lahu baginya bitobi syuhada, dengan stempel syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Wa man qara'aha dan siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr hina yumsi, ketika sore hari, thumma mata kemudian dia mati, min lailihi, dari malam harinya, khutima maka akan stempel lahu baginya bitobi syuhada, dengan stempel para syuhada. Wa qala Qasim ibnu Abdurrahman, qultu li ba'di nusak, aku berkata kepada sebagian nusak, orang-orang ahli ibadah, ma hauna ahadun tasta'nisu bihi, apakah tidak ada di sini seorang pun yang kamu bersenang-senang dengannya? Famadda kemudian ba'dun nusak tadi menjulurkan yadahu, tangannya, ilal mushaf, kepada mengambil mushaf. Fawada'ahu kemudian ba'dun nusak tadi meletakkan mushaf tadi ala hujrihi, di atas pangkuannya Qasim bin Abdurrahman. Waqala dan ba'dun nusak tadi berkata, hadza ini yang bisa membuat kamu senang. Wa qala Ali bin Abi Thalib dan telah berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salasun, ada 3 perkara, yazidna yang bisa menambah fil hifdzi, hafalan, ada 3 perkara yang bisa menambah hafalan, wa yudhibna bulghamah dan bisa menghilangkan lendir atau dahak.
Yang pertama adalah as-siwaku siwak, yang kedua as-siyamu puasa, yang ketiga wa qiraatul Quran membaca Al-Quran. Jadi 3 perkara ini bisa menambah hafalan dan bisa menghilangkan lendir. Yang pertama bersiwak, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.